Ultraman Dyna sebenarnya adalah manusia dan dia lebih kuat dari Ultraman 3. Ya, kembali lagi di pembahasan fakta Ultraman yang jarang diketahui. Setelah sebelumnya kita sudah membahas Ultraman 3 ya. Dan tentu saja sekarang waktunya Ultraman Dyna. Ultraman yang tayang tepat setelah Ultraman 3. Dan mereka berdua ini memang memiliki beberapa kesamaan ya. Terutama karena mereka ini memang berada pada satu universe yang sama, cuman beda garis waktu aja. Jadi setelah Ultraman 3 menghilang saat Daigo kehilangan kekuatannya, Dyna ini muncul beberapa tahun kemudian dengan human hostnya yaitu Asuka. Bahkan mereka ini pernah bertemu sebenarnya antara Dyna dan 3 serta Asuka dan Daigo, yaitu mengartikan kalau series Ultraman Dyna dan 3 ini benar-benar punya hubungan khusus walaupun pastinya ada banyak perbedaan ya. Beberapa fakta pada umumnya tentang Ultraman Dyna pun udah pasti para tahu, terutama para fans Dyna. Dan kali ini saya sudah merangkum 5 fakta tentang Ultraman Dyna yang jarang diketahui, terutama yang masih bertanya-tanya soal asal-usul Ultraman yang satu ini dan beberapa info menarik yang mungkin jarang dibahas. Jadi saya pikir teman-teman yang punya tanggapan lain boleh banget tuliskan itu di kolom komentar. Dan buat yang belum, saya sarankan sentil dulu tombol subscribe di bawah, karena sayang banget kalau harus ketinggalan video selanjutnya, oke? Langsung saja kita masuk ke listnya. Di fakta yang kelima adalah manusia yang berevolusi. Fakta ini akan sekaligus menjawab pertanyaan yang banyak ditanyakan teman-teman soal hubungan Dyna dan 3 ya. Yang mana kita tahu bahwa Ultraman 3 adalah asli raksasa kuno dari masa lalu, yang kalau lebih jauh lagi, dia ini berasal dari bintang nebula jauh di luar bumi yang belum diketahui. Sedangkan untuk Dyna sendiri tidak dijelaskan sama sekali di film, series, ataupun movie-nya, dan hanya terungkap di novel Ultraman Dyna to the Future, yang intinya di novel ini menjelaskan kalau Ultraman Dyna sebenarnya adalah manusia yang berevolusi menjadi seorang Ultraman. Kejadian seperti ini sebenarnya agak mirip dengan para Ultra di planet M78 ya. Seperti yang teman-teman tahu, mereka dulunya adalah makhluk yang hampir mirip dengan manusia, namun akhirnya berevolusi mendapatkan wujud baru karena sebuah paparan energi ya. Jadi bisa dibilang ada kemungkinan juga manusia lain bisa berevolusi menjadi Ultraman, dan Dyna ini adalah contohnya. Lalu siapakah identitas Ultraman Dyna saat ia masih seorang manusia? Jawabannya adalah Kazuma ya. Jadi Kazuma ini adalah salah satu pilot terbaik dari TPC yang menjalankan sebuah misi berbahaya kira-kira di timeline akhir series Ultraman 3 dengan pesawat bernama Plasma Type 100 dan sistem bernama Zero Drive. Nah, Zero Drive ini sendiri adalah teknologi yang menciptakan kecepatan cahaya hampir mirip dengan Maxima Overdrive dari Ultraman 3 dan Neo Maxima Overdrive di Ultraman Dyna, dan Zero Drive ini adalah tingkatan lebih tingginya lagi. Karena Kazuma nekat menjadi pilot untuk percobaan ini, dikatakan ia malah berevolusi menjadi seorang Ultraman yang sebenarnya belum ada namanya saat itu, hingga akhirnya ia bergabung dengan Shin Asuka dan dikenallah nama Ultraman Dyna. Sebelum itu juga Ultraman yang satu ini udah berpetualang di luar angkasa ya, kira-kira di timeline akhir Ultraman 3 hingga ia bergabung dengan Shin Asuka di episode pertama Dyna. Itu artinya Dyna ini memang bukan Ancient Giant ya, tidak termasuk dalam kelompoknya Ultraman 3 yang datang 30 juta tahun yang lalu, melainkan manusia yang berevolusi menjadi Ultraman karena dipicu teknologi yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Lanjut fakta yang selanjutnya, statistiknya di atas Ultraman 3. Buat teman-teman yang nanya kekuatan mana antara Ultraman 3 dan Ultraman Dyna, atau siapa yang menang kalau Ultraman 3 dan Ultraman Dyna bertarung, fakta ini mungkin bisa sedikit menjawab ya, yaitu statistik dari Ultraman Dyna sedikit di atas Ultraman 3. Walaupun data dari statistik ini tidak bisa dijadikan acuan yang pasti ya untuk menentukan siapa yang lebih kuat secara keseluruhan, karena masih ada aspek lain juga yang sangat bisa mempengaruhi ya. Sangat mungkin karakter yang statistiknya lebih tinggi malah kalah dengan karakter yang statistiknya lebih rendah. Dan kita ambil aja contoh 3 bisa mengalahkan Ultraman Dyna karena dia yang adalah raksasa kuno, otomatis pengalamannya lebih banyak. Namun kalau mengacu pada perbandingan statistiknya masing-masing, maka Ultraman Dyna ini sedikit lebih kuat dibanding Ultraman 3. Gimana menurut teman-teman? Siapakah yang akan menang jika Ultraman 3 melawan Dyna? Lanjut fakta yang selanjutnya, menghilang di seriesnya tapi sering muncul di film lain. Teman-teman yang nonton series Ultraman Dyna sampai episode terakhir pasti udah pada tahu ya kalau series ini bisa dibilang sad ending, karena di akhir itu Asuka alias Ultraman Dyna menghilang ditelan lubang raksasa setelah menjerang Grand Spare yang adalah final boss di film ini.
Ya cerita di seriesnya berakhir aja gitu, tanpa ada kepastian Asuka ini kemana dan akan kembali atau tidak. Jawabannya baru didapatkan beberapa tahun kemudian ya, bahkan terbilang agak lama loh. Di mana Ultraman Dyna sekaligus Asukanya juga akhirnya muncul kembali dan bertarung di beberapa film Ultraman lain, seperti Mega Monster Battle, yang mana Asuka muncul di kapal mirip Jet Spacey dan ikut membantu mereka di sana. Ia juga kembali lagi di film Ultraman Saga untuk menyelamatkan dunia itu dan bahkan menjadi salah satu komponen dari Ultraman Saga ya. Setelah itu Asuka alias Ultraman Dyna masih terus melanjutkan perjalanannya ke berbagai dunia dan masih tetap berlanjut sampai sekarang. Lanjut fakta yang selanjutnya, arti namanya sangat unik. Berbeda dengan Ultraman 3 yang memang adalah nama aslinya sejak dulu, nama Ultraman Dyna ini diberi setelah kemunculannya di episode pertama ya. Jadi sebelumnya tidak diketahui atau memang gak ada nama dari Ultraman yang satu ini. Orang-orang yang memiliki nama untuknya adalah para anggota Super Guts dan muncullah beberapa istilah seperti Giant, Super Deluxe, hingga akhirnya terpilihlah Dyna dari Mai yang di awal katanya kata ini berasal dari Dynamic. Cuma di akhir seriesnya saat Asuka berterima kasih untuk nama Dyna yang diberi Mai, dia mengatakan kalau Dyna juga bisa diibaratkan dengan Daisukina Dyna, ya artinya Dyna kesayangannya. Asli ini momen bikin seri banget cok. Lanjut fakta selanjutnya punya konsep awal. Sebenarnya ini hampir ada untuk semua Ultraman ya, yaitu konsep awal dari desain mereka yang sudah dibuat tapi tidak digunakan. Jadi desain hampir semua Ultraman yang kita lihat saat ini bukan desain pertama yang dibuat langsung jadi ya. Ada beberapa desain yang sebelumnya dibuat tapi tidak digunakan dan tak terkecuali Ultraman Dyna. Untuk konsep awal desain Ultraman Dyna ini sebenarnya gak terlalu jauh berbeda dengan desain akhirnya ya. Memadukan antara warna merah dan biru menandakan kalau dia ini adalah penerus dari Ultraman 3 yang sudah memasuki era Heisei. Cuma yang agak menarik di sini adalah konsep awal untuk form strong type-nya ya. Lebih banyak warna silver dibanding merahnya, hampir mirip dengan desain akhir Miracle Type. Ya itu dia pembahasan 5 fakta Ultraman Dyna yang jarang diketahui. Buat kamu yang mau ngikutin terus pembahasan Ultraman, langsung aja tekan tombol subscribe di bawah. Daripada video lain ya bisa langsung aja ke tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.